Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai akreditasi Lamsama ya, khususnya mengenai syarat peringkat pada program magister atau magister terapan. Ada 4 syarat peringkat yang ditetapkan oleh Lamsama begitu. Hampir sama dengan sarjana, tetapi beberapa item ya, ada 2 item yang berbeda. Nah selengkapnya ikuti terus video berikut ini. Baik, kita mulai dari syarat baik sekali. Ada 4 butir ini, yaitu butir 5 ya, butir nomor 5, butir nomor 10, nomor 26 ya, sebetulnya ini salah ketik, sama nomor 54 tentang apa saja. Yang pertama untuk yang nomor 5 ini sama ya, tentang SPMI. Kemudian yang ke 10, butir 10 tentang SDM, ini tentang jabatan akademik ya, bukan kualifikasi akademik ya, tapi tertulisnya di sini kualifikasi. Yang betul adalah jabatan akademik ya. Kemudian sarana dan peralatan, kemudian sarana peralatan laboratorium ya, ini sama dengan sarjana ya. Kemudian yang terakhir, luaran dharma penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, ini indikatornya adalah publikasi ilmiah. Kalau di sarjana ini waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama. Tapi kalau S2 itu publikasi ilmiah mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama TTPS. Jadi ada 2 ya perbedaan dengan sarjana. Yang pertama adalah kalau sarjana ini kualifikasi akademik, itu doktor, magister ya, keberadaan doktor gitu. Jadi perbedaannya antara syarat peringkat di magister dan sarjana itu ada 2 butir, yaitu tentang di sini jabatan akademik ya. Kalau di S1 itu kualifikasi akademik. Kualifikasi itu berarti yang doktor ya, keberadaan doktor, keberadaan atau persentase ya jumlah doktor. Kalau yang jabatan akademik itu terkait dengan kepangkatan dosen ya, persentase guru besar dan lektor kepala, itu nanti yang dihitung di S2 atau di magister. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah di ini bagian butir atau nomor 4 ya, syarat keempat. Kalau di sarjana itu adalah tadi ya, waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama begitu. Tapi kalau di S2 atau magister terapan juga, itu yang dinilai adalah menjadi syarat ini, syarat peringkat baik sekali atau unggul adalah publikasi mahasiswa ya, publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap program studi atau TTPS. Sekarang kita lihat skor-skornya ya, untuk bisa memperoleh peringkat baik sekali ya. Itu untuk yang SPMI minimal 3, kemudian yang jabatan akademik minimal 3, kemudian yang sarana lab atau laboratorium itu minimal 2,5, dan yang publikasi ilmiah mahasiswa itu minimal 2,5. Itu kalau baik sekali. Nah kalau unggul tentu lebih berat, yaitu seperti ini. Nah ini adalah syarat yang unggul untuk magister atau magister terapan. Tadinya ini 3 untuk yang baik sekali. Kalau pengen unggul minimal 3,5. Ini juga tadinya 3, sekarang 3,5 ya untuk unggul gitu ya. Nah untuk aksesibilitas itu kalau yang baik sekali minimal 2,5, tapi kalau yang unggul minimal 3,5. Dan terakhir untuk publikasi itu kalau pengen unggul minimal 3, kalau yang baik sekali tadi minimal 2,5. Nah inilah syarat-syarat ya, atau skor-skor minimal untuk bisa mencapai peringkat yang ditetapkan. Nah sekarang kita akan cek ya satu persatu skor-skor ini ya, itu perhitungannya bagaimana. Ada di matrik penilaian ya.
di matrik penilaian untuk program magister. Baik, yang pertama untuk penjaminan mutu sama dengan sarjana ya. Agar mencapai skor 4 di sini, 4, 3, 2, 1, itu harus 5 aspek ini terlaksana. Mulai dokumen legal, ada dokumen mutu, ada siklus PPEPP, ada bukti efektivitas ya pelaksanaan penjaminan mutu, dan ada external benchmarking. Itu harus tersedia semuanya, maka akan dapat skor 4. Aman ya. Kalau dia di sini posisinya hanya 1 sampai 4 begitu, itu hanya skornya 3 di situ. Dan seterusnya ke belakang. Intinya kalau teman-teman pengen aman, pengen unggul, ya ini laksanakan semuanya 5 aspek ini di dalam pelaksanaan SPMI. Itu. Nah, syarat yang kedua adalah terkait dengan persentase jabatan akademik DTPS. Dalam hal ini adalah yang dinilai adalah ini, persentase guru besar dan lektor kepala. Jumlah guru besar dan lektor kepala itu yang dinilai ya. Kalau yang S1 bukan jabatan akademik, tapi kualifikasi akademik di jenjang pendidikan itu ya, doktor ya, yang doktor itu. Tapi kalau S2 ini fokusnya ke jabatan akademik, yang dihitung adalah guru besar dan lektor kepala saja untuk mensyaratkan, yang dipersyaratkan untuk unggul ya, itu yang masuk hitungan hanya guru besar dan juga lektor kepala. Lektor ke bawah apalagi asisten ahli dalam program magister itu tidak diperhitungkan dalam pencapaian syarat peringkat gitu ya. Nah, bagaimana sih supaya mendapatkan unggul? Tentu kalau yang aman ya di atas 70% karena skornya 4. Jadi guru besar dan lektor kepalanya di atas 70%. Itu skornya 4, pasti unggul itu. Nah, kalau kurang dari 70% ya, pakai rumus ini. 2 plus 20 kali persentase guru besar dan lektor kepala dibagi 7. Syarat minimal unggul adalah 3,5. Ya, 3,5 diperoleh bila persentase guru besar dan lektor kepala paling rendah itu 52,5%. Dia akan mendapatkan skor 3,5. Jadi walaupun kurang dari 70 tidak apa-apa, yang penting jangan kurang dari 52,5%. Itu bisa berpotensi atau memenuhi syarat unggul. Tentu guru besarnya adalah betul-betul DTPS, yang artinya yang keilmuannya ya, bidangnya itu sesuai dengan kompetensi di program studi gitu ya. Nah, kalau pengen baik sekali ya, persentasenya di bawah 52% ya, 52,5%, masih memungkinkan untuk bisa dapat baik sekali. Syaratnya jangan sampai di bawah 35% ya, jumlah guru besar dan lektor kepalanya. Karena kalau 35% persis itu skornya 3, memenuhi syarat baik sekali. Tuh. Next, yang berikutnya, yang ketiga adalah sarana lab atau laboratorium. Ada ketentuannya di suplemen ini warna merah, silakan nanti dicek di website Lamsama. Itu ada untuk instrumen. Jangan lupa login dulu ya teman-teman, registrasi tanpa bayar ya, itu hanya berlogin, memastikan bahwa yang masuk, yang mengakses itu sudah melakukan pendaftaran, sehingga Lamsama bisa mendata, oh ada sekian yang mengakses. Nah, itu hanya membutuhkan email dan password. Tolong jangan lupa ya, kalau sudah mendaftar, email dan passwordnya nanti akan dibutuhkan setiap kita mau login ke Lamsama untuk mengakses instrumen ya. Nah, selanjutnya ini untuk sarana lab itu mirip dengan sarjana, harus mutakhir. Kalau pengen 4 ya, harus mutakhir, harus aksesibilitasnya cukup untuk menjamin pencapaian CPL, dan juga harus bisa meningkatkan suasana akademik. Nah, kalau karakteristik itu terjawab seperti ini, karakteristik labnya, maka skor 4 ya. Skor 4 ya pasti bisa memenuhi syarat unggul. Memang ini agak subjektif ya, agak subjektif karena
penilaian asesor ya, tidak merupakan sebuah bilangan ya. Kalau yang tadi rumus-rumus tadi itu kan menggunakan bilangan, jadi sudah pasti itu ya. Kalau angkanya di bawah itu ya tidak gitu. Tapi kalau ini lebih kepada ya penilaian dari asesor, sejauh mana asesor melihat apakah labnya benar-benar mutakhir, apakah benar-benar cukup aksesibilitasnya gitu ya untuk menjamin CPL dan sebagainya, termasuk apakah labnya bisa meningkatkan suasana akademik. Ini harus ditunjukkan secara meyakinkan ya kepada asesor agar bisa memperoleh skor ya paling tidak 3,5. Baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah publikasi mahasiswa atau baik secara mandiri gitu ya, atau bersama dengan DTPS. Jadi mandiri juga boleh, bareng-bareng DTPS juga masuk hitungan, tidak masalah. Yang penting ada mahasiswanya, jangan DTPS tok. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah bareng-bareng mahasiswa, bareng-bareng dosen atau mahasiswa sendirian. Nah, bagaimana supaya mendapatkan unggul? Itu skor minimal 3,0. 3,0 itu artinya apa? Ya, 3,0 itu ya ada di sini, sekitar sini. Ya, di sini. 3 plus Rn dibagi B. Syaratnya seperti itu. Nah, yang paling aman adalah ini ya. RI lebih dari atau sama dengan A, atau Rn lebih dari atau sama dengan B. Ini pilihan salah satu. Boleh yang ini tercapai itu bisa memenuhi syarat unggul, itu saja cukup. Kalau ini tidak tercapai, itu boleh mengambil syarat yang ini. Apa sih sebetulnya RI itu? Ya, di sini ada penjelasannya nih. RI itu adalah jumlahan kinerja mahasiswa, ya, publikasi yang levelnya internasional semua, ya, dibagi jumlah mahasiswa. Jadi pembaginya adalah mahasiswa itu ya, karena sekali lagi fokusnya adalah keluaran yang dicapai oleh mahasiswa, sehingga di sini NM adalah jumlah mahasiswa pada STS, student body-nya ini. Yang NM itu student body yang ada di tabel 2A kalau di ban PT ya, baris paling bawah di TS itu namanya student body. Ini akan menjadi pembagi. Makanya kalau ini ada 100 mahasiswa, ya minimal RI-nya di sini, RI itu di sini adalah faktor A itu, ini kan A ini. Nah, faktor A 2%. Berarti minimal ada 2 ya, 2 di sini. Ya, 2% di sini. 2%. 2% itu dari 200, dari 100 itu ya 2 orang. Minimal ada 2 orang yang memiliki, entah itu NA4 itu adalah jurnal internasional bereputasi, boleh juga 2 orang dari ini NP3. NP3 itu publikasi mahasiswa proceeding seminar internasional, atau boleh dari NC3 di sini. Nah, di sini dari NC3 adalah media massa ya, publikasi di media massa tapi levelnya yang internasional. Nah, untuk yang terapan-terapan ada di bawah sini, pakainya presentasi. Kalau yang atas ini yang bukan terapan. Jadi kalau pengen skor 4 ya minimal ini di sini adalah 2% punya karya internasional. Kalau tidak ada yang internasional boleh pakai yang B ini. B ini berarti di sini 20%. 20% dari apa ini? RN. RN di sini yang levelnya adalah nasional itu. NA2 nasional, NA3 juga. Jadi internasional tanpa bereputasi kalau NA3. NB2 juga seminar nasional, sama NC2 ini tulisan mahasiswa di media nasional. Pembaginya NM ya, pembaginya mahasiswa. Kalikan 100%. Supaya bisa masuk skor 4 minimal 20% dari mahasiswa kita punya publikasi di level nasional. Kalau ada 100 mahasiswa ya 20 orang mahasiswa kita punya publikasi atau karya-karya yang dipublish ya di level nasional. Di sini 20%, maka bisa skor 4. Ini aman untuk bisa unggul. Nah, minimal 3 gitu. Nah, ini ada rumusnya sebetulnya, tapi
karena ini agak rumit tidak saya berikan simulasi ya. Nanti bisa kita simulasikan sendiri di video lainnya. Insya Allah langsung menggunakan program Excel saja biar teman-teman bisa pakai ya untuk ya simulasi mandiri seperti itu, agar kira-kira bisa menghitung diri apakah kira-kira prodi kami bisa capai unggul atau hanya mencapai baik sekali untuk butir ke 54 ini. Nah, itu saya kira teman-teman sekalian ya, pengelola prodi magister di lingkup Lamsama ada 4 syarat, saya ulangi. Yang pertama adalah ketelaksanaan SPMI, yang kedua jangan lupa ya jabatan akademik ya, guru besar dan lektor kepala yang dihitung ya, untuk magister minimal 70% kalau pengen skor 4. Kemudian yang ketiga adalah sarana laboratorium mirip dengan sarjana. Nah, yang terakhir adalah publikasi mahasiswa ini bersama dosen atau mandiri, mahasiswa mandiri. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman pengelola prodi, khususnya di magister ya, di lingkup Lamsama. Terima kasih telah menonton. Untuk pengembangan channel mohon like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.